Mau tanya karena personally saya kan lagi mau jadi notaris. Ya. Iya, mau nanya dari sudut pandang Kak Timothy, yang Kakak Timothy lihat dari notaris tuh apa? Dan gimana cara seorang notaris nowadays bisa scale up? Dan juga yang kedua, dari mau tahu nih, kan Bro Timothy udah capai titik tertentu ya finansialnya. Di titik itu notaris yang dilihat dan dicari itu seperti apa? Apakah cuma notaris ya yang kenal aja atau ada yang dicari dalam notaris itu? Oh, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau notaris gue yang gue cari yang gimana ya. Satu, gue punya prinsip hidup, ini kan gue bahas di video terakhir gue, yaitu gue punya prinsip speed, kecepatan. Dia juga sama, kalau gue kenalin ke notaris gue, mau bikin apa, jadi langsung. Speed. Karena kerjanya menurut gue sama. Semuanya itu sama. Nah, pandangan gue pertama, notaris ini bagaimana? Ini susah digantikan. Kalau misalnya orang bilang AI dan lain-lain. Ini gue actually abis ini mesti ke notaris lagi nih. Ada tanah gue AJB. Gitu. Gue mesti tanda tangan benar di sini gitu. Jadi pertanyaannya, apakah dicari yang seperti apa? Dicari yang cepat. Bisa kapan? Sekarang gue maunya gitu. Lokasinya jauh nih, samperin. Nggak usah ribet, foto-foto sendiri gitu kan. Dia bisa tuh kalau bikin apa, bininya yang fotoin gitu. Cepet. Karena nggak terlalu beda. Nah, gimana caranya bisa besarin notaris? Nah, notaris salah satu pekerjaannya bagus menurut gue, karena susah diganti sama AI. Ya. Karena itu tetap ada manusianya, lu harus ketemuin orang. Salah itu salah satu usaha yang susah digantiin. Karena base relation. Jadi yang human emotion relation itu susah digantiin. Nah, gimana caranya jadi lebih besar sebagai seorang notaris gitu kan? Pastinya tekunin, karena itu butuh waktu. Notaris udah 15 tahun sampai yang baru setahun ya orang lebih mau yang 15 tahun udah pasti. Jam terbang, fokus, itu udah baseline lah. Tapi salah satu yang jarang mungkin gue lihat ya, notaris yang main sosial media tuh jarang gue lihat. Karena memang ada ketentuannya. Ada ketentuannya, sama sekali nggak boleh ya. Nah, mungkin ya gimana caranya bisa orang lebih tahu servisnya gitu. Nah, dari ketentuan itu ada nggak yang bisa di celahnya yang dilihat gitu. Yang sebenarnya masih boleh diomongin gitu. Bukan secara notaris tapi ngeluarin bahwa saya tuh punya jasa. Gitu. Karena semakin banyak klien yang pakai, itu compounding. Notaris tuh compounding. Nah. Karena notaris yang gue pakai untuk bikin sesuatu yang cepat tuh akhirnya dipakai sama banyak teman-teman gue yang lain. Tapi awalnya kenapa dia bisa dapat gue sebagai klien? Karena dia cepet. Gue coba 3 notaris awalnya lama bener, ribet bener gitu. Cepet gitu loh. Bikin apa tuh jadi. Gitu. Speed. Karena gue paling males lama-lama. Gitu. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi? Oke. Next question. Tadi belum perkenalan, Ya. izin memperkenalkan diri. Nama saya Hansa Gani, umur saya 17 tahun. Saya udah ngikutin Bro Tim tuh dari 2021. Ya. Dari yang top 5 saham yang di TikTok. Ya. Kemudian yang masih kutang kan? Iya. Kemudian member TU, sempat jadi ini masterclass batch 3. Oke. Kemudian 2023 The Student, alhamdulillah 2025 kemarin Contrarian. Oke. Pertanyaan saya yang pertama mungkin agak polos karena saya masih... Oh, nggak apa-apa, di sini nggak ada pertanyaan yang terlalu bego. Terkait dengan penggunaan AI, terutama generatif AI, itu bagaimana cara menggunakannya supaya jadi efektif dalam pembelajaran? Mungkin saya kan masih kuliah, kemudian dalam diskusi investasi itu cara penggunaannya seperti apa? Mungkin promnya bagaimana agar lebih personal dan jawabannya nggak yang template. Ini generatif AI atau language model maksud lo? Kayak yang ChatGPT. Oh, language model. Kalau generatif kan buat image sama video. Ya. Cara pakai AI untuk belajar. Jadi yang supaya belajar efektif gitu. Oke. AI itu kan lu bisa learning gitu. Dimana lu bisa kasih data ke sana. Jadi contohnya lu bisa tanya gimana caranya saya bikin portofolio seperti Ray Dalio, which is dia akan cari nanti di internet baru dia digest. Itu lebih gampang. Jadi contoh mau belajar apa? Kebetulan saya kuliah fakultas hukum sih, bro. Oke. Jadi terkait dengan hukum biasanya. Oke. Jadi mungkin terkait dengan penanganan kasus apa segala macam gitu sih, bro. Oke, coba cari, kan dia kan banyak ya, kalau nggak salah hukum tuh banyak banget website-websitenya ya. Kayak ada hukum online dan lain-lain. Pasti dia lebih pintar nge-scraping. Kan dari situ lu bisa tanya gitu. Misalnya contoh influencer kripto gitu kan. Influencer kripto yang pakai exchanger ilegal gitu kan. Nah, pasalnya ada apa aja gitu kan. Misalnya mau pidana ya kan.
Misalnya contoh penipuan elektronik gitu kan. Itu predikat crime-nya. Habis itu belakangnya bisa TPPU. Ya, biar panjang gitu. Kalau penipuan elektronik dong pendek. Nah, tapi kalau TPPU kan dia nggak bisa di depan. Karena mesti ada predikat crime-nya. Mengajar Udah hukum. belajar belum itu? Baru masuk, saya baru masuk. Oh, ini ngajar belajar Baru hukum masuk. nih. Ya. Ini masih level santai ini. Enggak, ini tadi gua pas coba makan. Gua rasa dia pasti dia kurang pedas pasti, kurang pedas. Coba. Oh, dibagi aja lah ya. Dibagi aja. Nah, Nah, ke sana. enak tapi. Enak ya? Iya, kurang pedes tapi. Kurang pedas tapi. Pedes. Ada level 23 kan? Ada. Oh, Level 3 belum ada, level 3 paling max. enak belum? Level 3 paling maxnya. Oh, oke. Nah, jadi nyambungan tadi, lo harus tahu cara pakainya. Lu bisa nanya case by case. Ya Jadi- mungkin ini sih banyak ini ya apa? Banyak kasih data yang internal dari kamu sendiri kan. Ya. Jadi Oh, itu kalau- bagus tuh. Ya, kamu jangan cari dia scraping ya. Maksudnya kamu punya internal data, baru kamu kembangin sendiri. Oh, tapi AI-nya tergantung. Tergantung apa? Kalau Google Yang punya language ya. Gemini udah bagus banget scraping-nya. Ya. Gemini bagus banget scraping-nya. Grok juga udah canggih sekarang. Kalau GPT kadang tolol. Iya, jawabannya cukup abstrak. Untuk izin pertanyaan kedua, mungkin kan saya baru masuk kuliah nih, Bro Tim dan Prof Kakak. Mungkin apa yang bisa dimaksimalkan dari perkuliahan siapa? Mungkin kan kalau dari Bro Tim kan kayak kuliah nggak penting apa segala macam mungkin. Oh, gue bilang ke kuliah hukum penting loh. Ya makanya saya masuk Iya, hukum. Oh, mana masuk hukum? Kan denger itu? Iya. Serius? Yang waktu yang puasa itu Bro Tim bilang. Luar biasa. Oh, datang juga ya pas di sana ya? Iya datang Pas yang bukber puasa. datang ya? Bukber kan? Iya. Yang di sini kan? Yang bukber yang di sini. Bro Tim bilang masuk hukum. Oh ya, oke deh. Gitu. Waduh. Masuk hukum. Luar Ya, biasa. yang bisa dimaksimalkan dari perkuliahan apa sih yang mungkin tidak bisa didapat di luar? Itu kalau hukum tuh kebetulan kamu bisa dapat banyak relasi di sana. Ya. Kamu dapat banyak relasi orang-orang yang nanti ke depannya jadi orang-orang penting. Jadi itu sih yang karena banyak teman-teman kita yang apa namanya pengusaha tapi belakangnya SH semua akhirnya. Gua aja belajar otodidak kan. Otodidak. Kadang tanya-tanya Bang Hotman dikit, Bang, ini Bang, gimana Bang? Belajar langsung. Sebelah lah ya. Satu lagi terakhir pertanyaan berarti. Kan sekarang saya kan mau jadi lawyer. Mungkin lawyer sekarang udah banyak banget. Nah, mungkin mirip pertanyaan tadi, lawyer yang dicari itu seperti apa dan di bidang apa mungkin atau mungkin yang terbaik tuh kayak gimana dan bagaimana? Lawyer Terima ya. kasih. Ya. Lawyer. Lawyer. Kalau misalnya yang terbaik ya pasti yang bisa memberikan kliennya hasil yang terbaik gitu kan. Klien ya ngomongnya. Klien bisa memberikan kliennya hasil terbaik gitu kan. Yes. Cuman ya harus belajar dari pengalaman karena itu nggak semua lu bisa belajar di ruang kelas terus bisa diaplikasikan karena di setiap stepnya kan beda-beda. Tapi ya kalau bisa jadilah lawyer yang bertanggung jawab karena banyak juga Ya. yang nggak bertanggung jawab gitu. Ketika ya pengennya dapat klien aja, cuman pengennya dapat uang, kliennya gimana pun dia nggak gitu peduli, jangan begitu. Benar. Nah, lawyer apa yang kita cari bro? Kita sih biasa nggak pakai ya. mungkin harus punya ini ya. Coba lebih menggali lagi ke personal relationship karena sama orang. Jadi jangan cuma Iya, kayak ngejar buat profit atau cuan doang. Tapi kita harus punya yang namanya tanggung jawab moral. Karena kan klien itu kan ketika bermasalah dengan hukum kan dia pasti panik ya. Dan pasti rasanya nggak enak. Jadi kamu harus punya psikologis kalau klienmu ini punya psychological condition yang rapuh. Punya empati. Ya, harus punya empati. Karena zaman sekarang kan lawyer kayaknya cuma cari info terus habis itu Iya. jual keluar ya. Banyak yang begitu. Ya, tapi kalau orang punya personal relationship, orang akan punya yang namanya personal benefit ke kamu dan nanti pasti dia akan rekomend ke lebih banyak orang. Karena lawyer itu kebanyakan selalu dari ini, dari mulut ke mulut kan, jarang Betul. kan? Misalkan lawyer, dia cari di Google tuh jarang. Kalau dia mau Lawyer. cari lawyer, dia pasti telepon temennya yang pernah bersinggungan dengan hukum kayak, oh kamu dulu pakai siapa? Oh ini pakai ini aja. Kalau testingnya ke kamu bagus, pasti kayak, oh ini pakai orangku aja. Dia nggak akan, pasti dia akan mau rekomendasiin kamu ke orang lain. Betul. Tapi kalau kamu cuma mata duitan dan nggak punya empati, dia pasti, oh jangan pakai ini. Aku kapok dulu sama ini. Iya. Atau bahkan kayak udah jangan pakai lawyer aja karena lawyer pasti begini. Nah, Nah, itu benar tuh. Jadi kamu harus bisa bikin personal relasi dengan klienmu. Jadi
Jangan kayak klien kamu ini ada masalah hukum, Benar. kamu datang kan, ya, angkat kaki, ngaso. Soalnya gini, kamu kan sebagai advokat, kamu nggak bisa kena-kena. Mau kamu keluar di media, kamu juga dilindungi kan. Kamu nggak bisa dilaporin orang. Tapi karena profesi, tapi ketika klien kamu salah menangani kasusnya, klien kamu tersangka, Nggak, ini dari tadi pertanyaannya ini ya, bisnis, pengacara, Iya. Notaris nih, hukum semua ya. kripto ya. Nggak apa-apa, dia bebas ya. Karena portonya udah 2-3 kali tadi kan. Udah kaya, dia mau jadi lawyer. Makanya. Cuman gini, jangan. Tapi berarti mau jadi lawyer atau cuman karena gue bilang penting hukum? Oh, jadi lawyer dan memang ada koneksinya dari keluarga sih. Oh, jadi emang keluarga backgroundnya juga Iya, hukum. Nah, iya, itu lebih bagus. koneksinya Lu dari bisa om belajar juga. dari keluarga gimana caranya. Ya, tapi ya jangan lu gede terus jadi Markus gitu ya, penting ya. Itu maksudnya kali masalah tuh itu tadi. Kayaknya halus gitu di package-nya. No. Jangan jadi Markus. Oh, berarti membangun branding dulu, ilmu, pengalaman, baru bisa berkembang Relasi sih. melalui koneksi. Relasi berarti lebih ya? penting dari Relasi penting. Nah, gini, Ya mungkin kamu inilah bisa magang ke law firm yang bagus yang punya orang gitu, nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Oh iya, benar. Misalkan kamu lulus di law firmnya Bang Hotman tanpa dibayar 2 tahun, kamu mau nggak? Mau. Tanpa dibayar 0 rupiah. Mau. Ya? Nah, itu Nah, betul, itu decision benar. bagus. Mau. Jadi kamu jangan ngejar duit dulu, tapi kamu ngejar pengalaman sama relasi. Karena kamu 2 tahun di sana nggak dibayar, itu jauh lebih bagus daripada kamu 2 tahun ngambil di tempat yang biasa-biasa aja. Oke. Yang kamu nggak kenal siapa-siapa. Kamu diajak sering nanganin kasus, kamu akhirnya paham, kamu juga kenal-kenal klien, kamu kasih kartu nama nih. Misalkan saya nih si Kribo, lawyer. Lawyer Kribo gitu ya. Kamu bagus tuh bikin TikTok ya, Oh, lawyer sama Kribo. gini, coba lu define spesifik niche di hukum yang lu mau. Oh iya iya. Contoh ya. Keuangan. Lawyer Gitu, crypto. Nah, lawyer Ini crypto. hampir nggak ada loh. Benar. Yang ngerti itu paling cuman anak Hotman mungkin, Frank ya. Frank kalau nonton ini Frank. Orang Frank yang ngerti. Satu Indonesia tuh nggak banyak loh bro, yang lawyer crypto, yang ngerti crypto, transaksinya. Selain Frank siapa? Ini Frank kali, cuma satu yang gua kenal ya, dan gua tahu juga ngerti tentang crypto. Nanti biar yang promo exchange ilegal kamu kan. Iya, Nah, Siap. gitu loh. Biar kamu nanti yang ini, kamu yang. Jadi coba niche-nya kamu ini deh, kamu itu tuh ide bagus tuh. Lawyer crypto tuh nggak banyak gitu. Karena banyak orang kan nggak paham tentang hukumnya crypto nih, ya kan? OJK kan juga masih baru nih, POJK-nya kan masih baru gitu loh. Kita juga sebagai pelaku industri kan masih push gitu kan. Kemarin partner kita ada di Komisi 11, kita bantu push gitu. Tapi maksudnya itu hal yang bagus sih. Kalau lu bisa jadi lawyer tapi di bidangnya kripto spesifik nih, misalnya oke, atau nggak lu mau di arbitrase atau misalnya mau di mana, mau di bisnis kah, mau di mana? Di Ya. kripto sih kan sekalian AC. Menarik gitu. gimana? Menarik. Kalau udah jago ntar kita retainer. Siap. Iya. Oke. Lawyer crypto. Mungkin itu saya kripto. pertanyaan. Terima kasih Bro Kakak dan Bro Tim. Jangan jadi Markus. Benar bisa ini TikToknya nanti kan nih, crypto kribo gitu. Eh. Siap.